Assalamualaikum. Sarah! Astagfirullahaladzim. Sarah! Film ini dirilis pada tahun 2018. Hai guys, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya guys. Ini adalah konten pertama saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Melayu yang berjudul Neraka Kasih Masyaro guys. Oke. Dia menceritakan seorang gadis yang hamil di luar nikah guys. Ngeri kali guys. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, mari kita intro dulu guys. Lanjut guys, di awal cerita kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang kasmaran gara-gara bujuk rayu laki-laki buaya darat guys. Dasar si hidung belang. Namanya anak gadis guys, kan baru kenal laki-laki ya. Karena dibujuk dengan rayuan mautnya, dengan 1000 janji manis, akhirnya sang gadis rela bercocok tanam guys. Wih, mantap nih guys. You nampak cantik malam ni. You pun handsome. Kenapa curi-curi pandang I? Pandang je lah. Mana ada perasan lain? I tak pernah rasa perasaan macam ni. Sangat yang I tak bertepuk sebelah tangan. Setelah bercocok tanam, dia merasa bersalah nih guys. Dan menangis karena takut hamil dia nih. Pada saat itu juga, sang pria tersebut, kita panggil aja nih namanya, Bang Joni guys. Bang Joni ini coba meyakinkan bahwa dia ini akan bertanggung jawab nih guys, apabila sang gadis ini hamil. Kita sebut aja, nama dia Markona guys. Singkat cerita, 5 minggu kemudian, si Markona merasakan mual-mual, alias tanda-tanda nih, seperti orang idam nih. Jadi Markona teringat akan dirinya yang sudah lambat datang bulan nih guys. Wah, ngeri. Singkat cerita, Markona pulang kampung nih. Sesampai di kampung, dia disambut dengan ibunya yang sudah menyiapkan makanan kesukaannya. Karena merasa senang, Markona mencium aroma masakan ibunya. Dan di saat itu, Markona merasakan mual-mual nih guys, dengan bau makanan yang dimasak ibunya itu. Sesudah makan, Markona berkeliling nih di halaman belakang rumahnya dan menemukan pohon buah belimbing nih guys, yang sedang berbuah lebat. Sedapnya. Melihat buah tersebut, Markona merasakan ingin memakannya nih. Di saat Markona sedang memakan rujak buah belimbing, tuh mamanya datang nih guys, menghampiri dan berkata, Setahu ibu lah, anak ibu ni tak suka makan buah masam-masam ni. Tengok cara makan ni mengalahkan orang mengandung. Merasa khawatir dengan ucapan mamanya saat di kampung, si Markona membeli alat tes kehamilan nih guys, yaitu dia ingin membeli tes P itu. Mengetahui hasilnya, Markona tidak percaya dan akhirnya dia pergi ke klinik dan memeriksakan dirinya. Mengetahui dirinya sedang hamil, anak Bang Joni ini, si Markona mencoba menelpon Bang Joni ini tersebut. Setelah sekian kali menelpon Bang Joni, akhirnya Bang Joni bersedia nih untuk bertemu dengan Markona. Di saat itu, Markona meminta pertanggungjawaban nih sama Bang Joni guys, yang dulu pernah berjanji akan bertanggung jawab apabila si Markona hamil. Mendengar ucapan, Bang Joni pun yang menuduh dirinya perempuan gampangan. Si Markona marah dan menpeleng wajahnya dan berkata dia akan membesarkan anaknya sendiri, walaupun dia tidak bertanggung jawab nih guys, kata si Markona. Semakin lama, kandungan di perut Markona makin membesar nih guys dan tidak bisa ditutupi. Iyalah, kan dah 6 bulan. Perut itu dia kayak balon d'Or lah kan guys. Karena bosnya mengetahui kalau si Markona hamil di luar nikah, akhirnya si Markona dipecat dari tempat kerjanya. Merasa dirinya sudah tidak bekerja dan tidak punya saudara atau orang terdekat selain ibunya, si Markona memberanikan diri nih untuk pulang kampung. Sesampainya Markona di kampung halaman, ibunya yang tidak tahu dengan kondisi anaknya yang sedang hamil nih guys, menyambut anaknya dengan hati yang sangat gembira.
Saat ibunya melihat keadaan Markona yang sedang hamil besar, dia merasa shock nih guys, dan marah dengan kondisi Markona nih yang hamil di luar nikah. Merasa malu dengan kondisi Markona yang sedang hamil nih guys, ibunya menyuruh Markona tidak keluar rumah karena takut tetangganya akan mengetahui kondisi anaknya tersebut. Karena Markona yang melanggar peraturan, ibunya Markona pun dikurung di dalam gudang dan berjanji akan memberikan anaknya kepada orang lain nih guys. Dengan kondisi kehamilan yang akan segera melahirkan, Markona pun merasakan kontraksi nih guys yang sangat sakit. Di saat Markona sedang kesakitan karena akan melahirkan, ibunya hanya mendengarkan dan membiarkan Markona melahirkan sendirian guys. Setelah 1 minggu selepas melahirkan, sesuai dengan janji ibunya yang akan memberikan anak Markona kepada orang lain nih guys. Saat mengetahui anaknya tidak ada di sampingnya, si Markona memanggil-manggil ibunya nih guys dan menanyakan akan keberadaan anaknya yang baru ia lahirkan nih guys. Karena merasa tertekan akan kehilangan anaknya, Markona pun agak sedikit gila nih dan berpikir kain batik di sampingnya itu adalah anaknya dan menganggap anaknya sedang sakit. Markona berteriak meminta ibunya untuk membukakan pintunya nih karena dia akan pergi ke klinik nih guys. Tapi ibu Markona tidak menghiraukan hal tersebut nih, sehingga Markona menendang pintu tersebut nih guys. Setelah Markona berhasil membuka pintunya, dia keluar dan berjalan sendirian. Saat Markona sedang beristirahat di tepi jalan, ia bertemu dengan lelaki jahanam nih yang berniat akan jahat kepada dirinya. Karena Markona merasakan tidak aman, dia menghantam lelaki tersebut dengan sebatang kayu guys yang ada di sampingnya, mengakibatkan lelaki tersebut pingsan. Wah, gila memang. Mengetahui lelaki tersebut pingsan, Markona pun berlarian karena tidak berhati-hati. Markona pun terjatuh dan pingsan juga guys. Wah, parah sih ini memang. Keesokan harinya, Markona tersadar bahwa dirinya semalam pingsan. Dia pun segera pulang guys. Saat menuju ke rumah ibunya, Markona mendengar suara bayi nih dan berpikir itu suara anaknya yang sedang menangis. Dan Markona menghampiri rumah tersebut guys. Karena perasaan keibuannya, Markona yakin bahwa anak itu adalah anaknya. Dan Markona pun membawanya pergi guys. Mengetahui dirinya sedang dicari sama orang tua angkat anak itu, Markona berniat melarikan diri nih. Baru saja Markona membuka pintu, dia dah ketahuan guys. Melihat Markona yang sedang menggendong anaknya, orang tua angkat anak tersebut segera mengejar Markona dan mengambil paksa anak tersebut dari Markona nih guys. Merasa kasihan ibu Markona melihat Markona yang sangat menyayangi anaknya, ibunya pun memberitahu bahwa anak tersebut adalah anak kandung Markona nih guys. Tapi orang tua angkat anak tersebut tidak memperdulikannya karena dia sangat menyayangi anak tersebut nih. Setelah kejadian itu, kondisi Markona semakin parah nih guys. Merasa kasihan dengan kondisi Markona dan anak Markona pun semakin rewel nih. Orang tua angkat anak tersebut pun mengikhlaskannya guys. Anak kembali kepada Markona, kepada ibunya guys. Dan ibu Markona pun bisa menerima anak Markona lagi nih guys, walaupun itu anak di luar nikah. Dan film pun tamat guys. Sampai di sini ya. Terima kasih guys.